Shalom sobat pendengar Suara Marturia. Kembali lagi kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Kamis 19 Februari 2026. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 14 hingga 15. Di bawah tema mengampuni adalah kewajiban. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada luka yang tidak terlihat, tetapi beratnya bisa lebih besar dari beban, pekerjaan, pelayanan, bahkan pergumulan hidup. Luka tersebut bernama kepahitan. Kita mungkin dapat tersenyum di luar, tetapi dalam hati kita ada ruang kecil yang belum kita izinkan untuk Tuhan sentuh. Hari ini firman Tuhan membawa kita masuk ke ruang itu untuk belajar mengampuni terlepas daripada kepahitan karena luka yang kita alami. Untuk itu mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mengawali perenungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang membawa hati kami yang tidak selamanya utuh. Ada begitu banyak memori dalam hati kami yang masih begitu menyakitkan. Ada nama orang-orang tertentu yang masih membuat hati kami mengeras. Tetapi pada saat ini ya Tuhan, saat firman-Mu dibacakan, biarlah Roh-Mu bekerja dengan lembut menjamah hati kami. Ajarilah kami mengerti dan melihat seperti Engkau melihat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Hal berdoa ayatnya yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, namun mau mengamalkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudari yang terkasih, firman yang kita baca hari ini adalah bagian daripada doa Bapa kami. Menariknya, dari semua permohonan dalam doa itu, hanya satu yang Yesus ulangi dan tekankan kembali, yakni pengampunan. Seakan-akan Yesus di sini tahu bahwa pengampunan adalah dimensi yang paling rapuh dalam relasi manusia. Ayat yang ke-14 dimulai dengan kata jikalau kamu mengampuni. Yesus tidak bilang kalau dia menyesal, juga tidak bilang kalau dia minta maaf. Tetapi Yesus langsung menunjuk kepada kita, jikalau kamu mengampuni. Yesus mencoba menggeser fokus kita dari kesalahan orang lain ke respons atau sikap hati kita. Dalam bahasa Yunani, kata mengampuni bisa diartikan sebagai melepaskan, membebaskan, membiarkan pergi. Artinya saat kita mengampuni, kita sebenarnya sedang melepaskan sesuatu dari tangan kita sendiri. Seringkali kita berpikir kita sedang menahan orang lain dalam hukuman. Padahal tanpa sadar, kita sendiri yang terpenjara ketika kita memendam hati yang sakit karena perbuatan orang tertentu. Kita memenjarakan diri kita dalam luka. Dan kepahitan karena luka itu seperti api yang kecil. Kita pikir kita menyimpannya untuk orang lain, tetapi justru api tersebut membakar hati dan diri kita pelan-pelan. Kemudian ayat bagian berikutnya dikatakan, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ini bukan soal transaksi rohani. Bukan juga kalau kita baik terlebih dahulu baru Tuhan akan baik. Tetapi Yesus hendak menunjukkan prinsip daripada kerajaan Allah.
yakni orang yang sungguh-sungguh sadar dirinya diampuni akan hidup dalam pola pengampunan. Ketika kita merasa sulit mengampuni, mungkin yang perlu kita tanyakan bukan kenapa dia begitu jahat, tetapi sudahkah aku sungguh menyadari betapa besar aku telah diampuni? Dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib di sini bukan jadi sekedar simbol keselamatan kita karena kita diampuni, tetapi itu menjadi ukuran tentang betapa mahalnya pengampunan itu digunakan oleh Allah untuk menebus dosa kita. Ayat ke-15 kemudian dikatakan, jikalau kamu tidak mengampuni. Bagian ini bukanlah ancaman, tetapi sebuah peringatan kasih. Hati yang menolak mengampuni akan menjadi hati yang tertutup, dan hati yang tertutup akan sulit menerima kasih karunia. Bayangkan kalau tangan kita itu sedang menggenggam batu. Selama batu itu digenggam, tangan yang menggenggam erat batu tersebut tidak bisa menerima roti. Begitu juga hati yang menggenggam erat luka. Terkadang kita berkata, saya belum siap mengampuni. Dan Tuhan tidak menuntut perasaan instan. Karena pengampunan itu bukan sekedar persoalan emosi, tetapi itu adalah sebuah sikap dan keputusan iman kita. Jadi hari ini jika kita mungkin masih merasa sakit, hendaklah kita berkata, Tuhan akan memilih melepaskan hakku untuk membalas. Itulah titik awal bagi kita untuk memulai pengampunan. Dan mungkin hari ini Roh Kudus sedang berbisik dengan lembut, menyebut satu nama dalam hati kita. Bukan untuk membuka luka-luka lama kita, tetapi justru untuk menyembuhkannya, untuk melepaskannya, dan memberikan pengampunan. Karena pada akhirnya, pengampunan bukan terutama tentang orang lain, tetapi ia tentang kebebasan jiwa kita sendiri. Ketika kita mengampuni, kita sedang menyerupai Bapa. Dan disitulah kita sungguh hidup sebagai anak-anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu betapa sulitnya bagi kami untuk melepaskan luka tertentu. Engkau tahu bahwa ada pengkhianatan, ada kekecewaan, ada kata-kata yang membekas di dalam diri kami. Hari ini kami tidak ingin terus memelihara api kepahitan. Kami memilih dengan pertolongan-Mu untuk mengampuni. Ajarilah kami untuk melepaskan. Ajarilah kami mempercayakan keadilan kepadamu. Dan pulihkanlah hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih untuk pengampunan yang Engkau beri tanpa syarat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar, kadang yang paling membebaskan bukanlah ketika orang lain berubah, tetapi ketika hati kita mau dilembutkan oleh Tuhan untuk memberikan pengampunan. Jadi jika hari ini kita mulai mengambil langkah kecil untuk mengampuni, percayalah bahwa surga bersuka cita melihat hati yang dipulihkan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan berikutnya. Tetaplah berjalan dalam kasih dan pengampunan. Tuhan memberkati kita. Shalom.